Maka brother and sister fillah, dalam kehidupan kita diisi dengan hal-hal yang kadang membuat kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kok gini amat sih Allah? Kok begini sih ya Allah? Kok gini sih ya Allah? Kita pengen semua yang ada dalam kehidupan kita itu sesuai dengan kemauan kita kadang. Pokoknya kalau harus begini, begini. Kalau harus begini, begini. Gak mau tahu, pokoknya jadi aja begitu. Pokoknya gimana yang aku mau aja ya Allah. Nggak bisa, kata Allah. Bisa jadi sesuatu yang buruk menurut kita, baik menurut Allah. Baik menurut kita, buruk menurut Allah. Putus dari pacar kita, kita langsung, ya Allah, aku diputusin ya Allah. Mengapa kau menimpakan ini kepadaku ya Allah? Ketika aku sayang-sayangnya kepada dia ya Allah. Aku padahal akan menikahinya ya Allah. 7 tahun lagi insya Allah ya Allah. Lama. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala bisa jadi diputuskannya itu menjawab doa kita untuk dihindarkan dari seseorang yang salah dan bermasalah. Maka diputuskan akhirnya. Ada cara Allah untuk menghadirkan sesuatu untuk membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Indah cara Allah itu. Aku pernah cerita kisah tentang seseorang naik sepeda motor. Ngeng. Begitu lagi naik sepeda motor, bannya bocor. Begitu bannya bocor, hujan rintik-rintik turun. Dia sendirian, jomblo brother. Duit pun pas-pasan. Kemudian dia, ya Allah, ujian apa lagi ini ya Allah? Aku tidak punya banyak uang. Kuota habis, pulsa habis, baterai lowbat, ban bocor ya Allah. Apa dosa hamba ya Allah? Sambil mendorong, keluh kesah terus terjadi. Ya Allah, hina segini hamba ini ya Allah. Wow, sampai terus mendorong sampai tukang tambal ban. Ada tukang tambal ban, dia standar 2 motornya. Set. Dilihatnya ada seorang ukhti yang sedang membaca Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang saya bisa bantu? Mohon maaf, saya mau nanya, ini tukang tambal bannya di mana? Oh iya, saya sendiri. Allahu Akbar. Ternyata ukhtinya seorang tukang tambal ban. Masya Allah. Maka kemudian disimpan Al-Qurannya, dia kibahkan kemudian hijabnya, kemudian dia tarik besi, dikeluarkan bannya, dia tambal bannya sambil nunggu bannya. Ditanya sama ikhwan ini, ukhti asli Jawa? Ya, aku asli Jawa Tengah. Wah, Masya Allah. Jawa Tengah juga? Enggak, saya Jawa juga. Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Barat? Aku jawaban dari doamu. Sadis. Coba Allah menghadirkan jodoh itu kadang brother. Cuman kitanya nggak nge. Berapa banyak jodoh yang memang kita lewatkan itu karena banyak pilihan kitanya. Seorang ukhti baca Quran di angkot. Ketika dia baca Quran di angkot, disebut sama temannya, hati-hati Ria. Saya jaga hati aja dan niat bismillah, saya emang mau baca Quran di angkot. Pelan-pelan ukhti baca Quran di angkot itu. Ketika baca Quran, dilihat sama ibu-ibu yang ada di depan. Mbak, sudah menikah? Belum bunda. Ayo ikut sama bunda, sama mbak, sama apa? Bude. Turun dari mobil. Ketika turun dari angkot, dibayarin angkotnya, kemudian dibilangin sama ibu ini rumah saya. Gerbangnya dibuka pakai remote. Gitu dia masuk ke rumahnya, dipanggil anaknya, Patrick. Misalkan. Luar biasa banget. Turun Patricknya, ternyata begitu turun si Patrick ini putih, bersih, tinggi, six pack badannya, rambutnya dikibaskan. Ada apa bunda? Begitu turun dikenalkan, Patrick, ini ibu nemu. Masya Allah. Kesannya apa ya? Ibu ketemu sama akhwat ini dan sedang membaca Al-Quran. Dia begitu rajin dan insya Allah ia akan menjadi anak istri yang soleha untukmu. Langsung kata Patrick, bunda, seandainya itu pilihan bunda, aku senantiasa mengikuti perintah bunda. Sudah ganteng, soleh, kaya raya, sayang sama ibunya lagi. Lalu kemudian ukhti itu kan, ya ampun. Kemudian bunda ini bilang, aku tidak meninggalkan apa-apa untuk anakku karena aku seorang janda. Tapi aku tinggalkan harta yang tidak banyak, hanya sekitar 10 triliun saja. Lalu kemudian ukhti semakin berharap. Ketika semakin berharap,
Lalu Ukti terbangun memang. Mimpi. Apapun bisa terjadi masalahnya dalam kehidupan kita. Cuman kadang kita nggak nangkep sinyal-sinyal ini, brother. Maka ketika masuk dengan penjalanan usia kita sampai sejauh hari ini, yuk kita sama-sama bermuhasabah tentang perjalanan diri kita sampai detik hari ini. Ternyata tema kita pada sore hari ini, kuota usia nggak bisa dibeli, brother and sister fillah. Mau beli di mana kuota usia kita? Mau nambah berapa lagi usia kita? Nggak bisa. Ini bukan film Time yang diperankan oleh Justin Timberlake, yang kau bisa menambah kuota waktu hidupmu. Nggak bisa. Ini realita yang kita harus hadapi, bahwa syarat mati tidak harus tua, syarat mati pun tidak harus sakit. Kadang bisa datang kapan saja, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, cepat lambat akan datang kepada kita. Dan mohon maaf brother and sister fillah, nggak bisa kita lari daripadanya. Sedangkan prinsip seorang mukmin, la yazidul mu'min umruhu ila khairan, dan tidaklah bertambah usia mukmin, seorang mukmin, kecuali bertambah pula kebaikannya. Maka ketika sampai dengan hari ini, pernah nggak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan cahaya iman ke dalam hatiku. Engkau berikan kehendak kepadaku untuk bisa aku sholat ke masjid, sholat 5 waktu, aku lepas dari kemaksiatan, aku meninggalkan dunia pacaran, aku bisa datang ke majelis ilmu. Engkau kasih kehendak itu ya Allah. Alhamdulillah sampai hari ini ya Allah. Seandainya dahulu ya Allah, ketika aku masih bermaksiat kepadamu, aku diwafatkan, apa jadinya aku ya Allah? Tahu brother, yang saya syukuri, Allah tidak mewafatkan saya ketika sedang bermaksiat kepada Allah. Allah tidak mewafatkan saya sedang bermaksiat ketika berada di jalanan, ketika sedang minum minuman, ketika sedang melakukan sesuatu yang kerusakan, kejahatan. Tapi Allah kasih kesempatan untuk saya masih bisa hidup. Sampai akhirnya saya bersujud kepada Allah mohon ampunan. Kita semua brother and sister fillah, Allah kasih kesempatan itu. Padahal banyak teman-teman kita yang gak dapat kesempatan itu. Dia belum dihijab, sudah wafat. Dia belum bisa bertobat, sudah wafat. Belum berhenti minum minuman, dia sudah wafat. Tapi kita dikasih kesempatan sama Allah. Apa artinya ini? Allah memilihmu untuk menjadi orang yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Brother and sister fillah, kebahagiaan apa lagi yang kita ingin dapatkan? Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kebahagiaan